Halo teman-teman, saya Fikir Sedernawan dan saat ini saya akan menjelaskan tentang dua project yang sedang saya kerjakan sekarang. Yang pertama ada autentikasi login dan yang kedua ada project tentang online shop buku perpustakaan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang autentikasi sistemnya. Untuk autentikasi sistemnya di sini ada email dan password untuk loginnya. Kalau kita login dengan email yang benar dan password yang benar, maka ia akan masuk ke dashboard dari daftar buku. Nah, sementara kalau kita password dan atau emailnya salah, misalkan fikirajan@gmail.com, lalu di passwordnya kita masukkan apa saja, dia tidak akan masuk dan malah error. Gitu. Nah, saya akan menjelaskan gimana ini bisa terjadi. Pertama kita akan lihat dari form blade-nya. Maaf, dari login blade. Nah, di login blade di sini kita bisa lihat ada form action login proses dengan metode post. Metode post ini jadi kita ini bakal mengirimkan request yang ada kita masukkan tadi dari email dan password ke dalam database. Lalu ada CSRF. CSRF ini lebih fungsi ke keamanan sistemnya supaya tidak ada terjadi kesalahan atau seperti gitulah. Nah, ada emailnya dan input type-nya, ada type email, type password, dan submit. Dan yang kedua ada form action tentang register. Nah, ini akan masuk ke register yang akan kita bahas nanti. Nah, lanjut kita bakal ke routingnya terlebih dahulu. Nah, di login ini ada dua routing yang paling utama. Yang pertama ada root login, yaitu root get, dan juga ada root login proses, root post. Nah, kita lanjut. Dari sini kita bisa lihat nama-namanya, ada name login, lanjut ke out controller ya. Nah, di controller login itu bakal masuk ke return view session.login. Session.login itu yang tadi login.php. Dan untuk login proses ini akan menjadi cikal bakalnya kenapa bisa proses login terjadi. Yang pertama ada rule. Nah, di rule ini ada email dan password required, yang artinya kedua kolom itu harus diisi. Kalau tidak diisi maka tidak akan bisa berjalan. Nah, lalu ada data. Nah, data ini nanti si email itu tuh bakal nge-request si email-emailnya tadi atau si passwordnya tadi. Kalau sudah, nanti si authentication sistemnya bakal mencocokkan data yang kita request tadi dengan si database yang kita punya, si user. Untuk database-nya ini. Nah, ini database-nya. Nah, ini kenapa passwordnya ke encrypt gini. Nah, itu nanti dijelasin nanti ya pas di register. Kalau semuanya sudah cocok ya tadi, maka hasilnya akan sepertinya tadi. Langsung login ke admin. Nah, kalau dia berhasil untuk nge-attempt datanya, maka dia akan ke admin tadi. Tapi kalau dia gagal, dia bakal masuk ke login yang ini ya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke register. Nah, di register kita akan sini. Nah, di register tuh ada nama, email, password, dan submit, dan juga tombol kalau ingin kembali ke login. Nah, kita masukkan nama, anggap saja ini namanya jadi Robert, emailnya roberto@gmail.com, passwordnya admin123. Nah, kita submit. Nah, kalau ke submit kita bakal masuk login ke buku lagi. Cuman bedanya di register ini kita akan menambahkan data ke database. Coba kita refresh. Nah, si Robert ini sudah ada masuk ya, nama Robert, email roberto@gmail.com, dan passwordnya ini di encrypt. Kok bisa di encrypt? Nah, kita masuk ke codingannya dulu. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu di register ada apa aja. Di register itu sama aja, sama kayak yang di login.blade. Ada postnya, ada CSRF nya, terus ada form action ke loginnya. Nah, kalau di routingnya juga sama, nggak beda jauh. Cuma ada route get register, route post, register proses. Nah, yang membedakan itu di out controllernya.
Di out controller itu yang membedakan di register proses. Nah, di register proses itu kan tadi ada user attempt, ada out attempt-nya. Nah, sekarang tambah lagi satu, yaitu user create. Nah, si user create ini bakal ngambil data dari si ini. Dia, si data ini tuh ngambil dari variabel yang ada dari si register. Nah, dia itu berarti bakal request ke si database kita. Nah, khusus untuk password, pas dia mau request ke password yang database kita, itu bakal nge-crypt, nge-encrypt. Yang tadi password kita tuh admin123 langsung berubah jadi kode encrypt seperti yang tadi aku perlihatkan. Nih. Oke. Setelah itu, nanti si user bakal nge-create datanya, nge-create ke si data. Data ini nanti bakal kirim ke user ini, tabel user. Nah, ini langkahnya sama kayak tadi yang login. Kira-kira itu penjelasannya kenapa bisa ini login dan register. Kalau dia berhasil register, dia bakal masuk ke admin, yang dimana admin itu adalah ini. Dan kalau gagal, dia bakal masuk ke login. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang daftar buku yang ada di sini. Nah, di buku ini pertama kita bisa lihat juga ya, ada tabel-tabel judul buku, ID buku, nomor ISBN, penulis, dan lain-lain. Kita bisa tambah data bukunya. Contohnya untuk ID bukunya saya akan tambahkan di 120. Judulnya Pokemon Go. Nomor ISBN-nya 1234610. Penulisnya Vicky, penerbitnya PT Vicky, tahun 2025, stoknya 20, harga produknya 20.000, harga jualnya saya tentukan di 30.000. Simpan. Nah, ini muncul ya di nomor ke-9, ID buku 120, judul ke Pokemon Go, nomor ISBN-nya segini, sekian-sekian, dan lain-lain. Ini gimana? Kok bisa? Nah, sekarang kita akan masuk ke ini, ke bagian admin. Nah, di admin download, di sini kita bisa lihat ada tabel dengan TR yang pertama, yaitu ada judul-judulnya. Dan ini untuk aksinya ini, kenapa dia bisa ngambil dua gini, gak satu-satu, karena menggunakan call span 2. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian ini ya, bagian bawah. Nah, di bagian bawah di sini ada for each buku as row. Nah, ini kan nanti bakal jadi as row. Row ini tuh itu variabel buatan dari si admin download. Kalau bukunya dari mana? Bukunya itu kiriman dari si admin controller di bagian ini. Nah, ini dia itu data buku all, dan dia tuh bakal pas return view ke admin, dia bakal ngirim si data ini yang berupa buku, variabel buku. Nah, balik lagi di sini kita bakal pakai pengulangan iset. Ini tuh biar apa? Biar nanti pas kita membuat data baru, si no ini tuh bakal berurutan gitu bikinnya tuh. Kayak tadi nih, nanti kan ada 8, pas saya bikin jadi 9, nggak ngacak jadi 100 jadi berapa gitu. Nah, row ini tuh mengindikasikan kalau row yang ini tuh bakal menampilkan data-data dari si database-nya. Nih, database-nya yang pertama yang buku yang kita nih. Nah, aja ke buku. Si buku ini tuh, si row ini tuh, itu bakal ngambil data si ID buku dan dimasukkan ke tanda data yang ada di sini tabelnya. Lalu kita bakal ada form edit datanya, form action delete. Nah, sekarang kita bakal ke oh ya, ke routingnya dulu. Nah, di routingnya ini cuman ada untuk create-nya itu ya, dan juga tadi get-nya cuma ada 3. Yang itu ada root get ini, root get admin, lalu ada root get admin form ID, ada create, dan juga ada yang store. Oke, kita bakal masuk ke admin controller sekarang.
Nah, sekarang saya akan menjelaskannya perlahan. Yang pertama dari function adminnya dulu. Nah, di function admin ini ada data buku all. Artinya dia itu akan mengambil semua data yang ada di database ini ke dalam tabel dan akan di return data-data ini ke admin.php tadi. Nah, untuk yang function create ini tuh dia tuh bakal masuk ke admin insert. Admin insert tuh yang mana? Admin insert tuh yang tadi yang kita buat nambah produk. Nah, dari admin insert bakal function store. Nah, function store ini tuh intinya lah. Kalau function create tuh supaya kita bisa ke view si pembuatan bukunya. Kalau store ini tuh sistemnya gitu, gimana bisa dari si admin insert ini terkirimkan datanya ke database dan tersimpan. Yang pertama itu ada input request all. Ini tuh buatan sendiri inputnya itu. Dan ini request tuh dia tuh bakal si input tuh bakal ngambil request dari yang kita masukkan ke tambah data. Nih, misalkan tambah data, itu bakal ngambil request semuanya. Dan nanti di status ini tuh buku create input. Dan itu bakal nge-create data dari mana? Dari si input. Si input ini ngambil data dari mana? Dari request yang all, yang dari si ini tadi. Itu bakal ngambil semua data dari sini. Nah, setelah itu nanti bakal ada if lagi. If kalau statusnya itu sukses, yaitu bakal redirect ke admin lagi dengan catatan dia bakal ada data baru ditambahkan. Cuman kalau dia itu gagal nambahkan, itu bakal ke admin lagi. Hanya saja akan ada pesan error, data gagal ditambahkan. Nah, itu penjelasan dari tambah data buku tadi. Nah, sekarang kita bakal menjelaskan tentang aksi edit data. Kita bakal edit ID buku yang ke-103. Nah, anggap aja saya ingin ubah judulnya jadi dasar jaringan komputer dengan tanda kurung TKJ. Kita simpan. Nah, tersimpan ya, data berhasil diedit. Nah, kenapa ini bisa? Karena saat kita balik lagi ke admin blade, di admin blade ini ada form action, dimana dia itu bakal mengirimkan URL yaitu admin form dan juga .row. Nah, row ini apa? Row ini tadi ini, cuman dia itu bakal jadi ID, bakal nyari ID dia tuh, lebih tepatnya ke rute. Nah, di rute ini nih yang edit, yang admin form ini, dia tuh bakal nyari ID-nya. Nih, misal nih kita ke yang tadi. Nah, si ID buku ini tuh yang kita lagi edit itu ada di ID 3 sesuai dengan database. Jadinya gimana? Jadinya dia tuh bakal gimana bahasanya? Mencari gitu. Kira-kira yang ID-nya 3 tuh ada atau enggak. Nah, kalau sudah ada, kita bisa edit. Nah, di edit nih. Ini di admin controller edit. Nah, di function edit ini yang tadi ada di root ini nih. Nah, yang edit ini saya blok nih. Dengan function edit dia tuh bakal mencari ID-nya. Nyari ID dan dia bakal ngirim data-data si buku ini, buku ID ini ke admin form. Nah, untuk cikal bakalnya kenapa tadi bisa ke edit itu tuh dari ini, dari update. Si update ini tuh sesuai biasa bakal ada rule-nya, semuanya bakal required. Terus ada input. Di input ini itu bakal nge-request semuanya tadi kita masukkan sama kayak yang di create tadi. Nah, bedanya ketika ini bakal ada satu proses tambahan, yaitu si user ini bakal mencari ID dari row yang kita pilih tadi. Nah, kalau sudah, nanti si status ini dia bakal update ke user, dan updateannya berisi dari input yang kita tadi isi. Dan ini sama tadi itu, kalau statusnya dia berhasil, dia bakal data berhasil diedit, ngasih pesan gitu. Tapi
kalau dia gagal dia bakal masuk ke admin form yang tadi ini. Nah, admin form ini dan ID-nya apa tadi, ID si ini tuh, nih ID-nya nih, ID 3 sesuaikan sama yang di database ID 3 berdasar dari komputer. Dengan error dengan pesan data gagal diedit gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang delete data. Nah, untuk delete data kita bakal delete yang Pokemon Go, delete, dan boom, data berhasil dihapus. Kok bisa? Nah, saya akan menjelaskannya ke admin blade tadi. Nah, di admin blade di sini tuh ada form sama kayak tadi. Metodenya post. Cuma bedanya ada 8 method delete bawaan dari si Laravel-nya. Dan kalau kita lihat ke rute, nah di rute ini ada nih rute delete admin ID. Loh, kenapa enggak admin form? Karena kita tuh cuma masuk di admin doang, dan di admin kita tuh bakal nge-find ID lagi. Nih ID-nya ID 8 ID dari keamanan jaringan, yaitu ID yang ke 10 itu bakal ngelacak ID-nya dan ngedelete dari si ID-nya. Jadi sistem delete itu bukan ngedelete satu row yang kita pilih berdasarkan judul atau nomor urut, tapi berdasarkan ID-nya di database. Oke, lanjut ke admin controller. Nah, di admin controller tuh bisa dilihat juga nih, si user ini bakal nge-find ID dari tabel buku, dan setelah itu tuh kalau udah ketemu si ID-nya itu, si status ini tuh bakal nyuruh si user buat ngedelete. Nah, nanti ada if lagi kalau statusnya samalah kayak tadi lagi gitu ya. Kalau dia berhasil delete, dia bakal data berhasil dihapus dengan pesan gitu. Kalau gagal dihapus, ya dia bakal ngasih error dengan pesan data gagal dihapus. Nah, begitu. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan tentang project kali ini. Untuk lebih atau kurangnya saya minta maaf. Kalau ada kata saya yang kurang dipahami juga saya minta maaf. Nah, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum.